Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ala manittaba'an nur alladzi unsila ma'ahu ila yaumiddin, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sekalian yang semoga kita semua dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji tentunya hanyalah miliknya Allah Subhanahu wa taala semata-mata. Dialah Allah yang telah menurunkan ketenangan di dalam hati orang-orang yang beriman agar bertambah iman mereka atas keimanan yang sebelumnya sudah ada di dalam hatinya. Salawat dan salam semoga tercurah kepada kekasih kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada keluarga, para sahabat dan juga pengikutnya yang senantiasa istiqamah menghidupkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah Nabi yang telah mengajarkan kepada kita semua bagaimana semestinya beribadah yang benar dan beribadah yang baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangatlah mencintai umatnya. Di antara bentuk cinta dan kasih sayang Nabi kepada umatnya, beliau sering memberikan wasiat-wasiat yang sangat berharga berupa amalan untuk dilestarikan dan dijaga oleh para sahabat yang kemudian diwariskan kepada generasi yang berikutnya sampai kepada kita. Di antara wasiat cinta yang berasal dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terdapat di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud di dalam kitab sunannya dari sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu Muaz bin Jabal, semoga Allah meridainya. Di dalam kitab tersebut diriwayatkan an Muaz bin Jabal radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akhadha bi yadihi wa qala ya Muaz wallahi inni la uhibbuk. Dari Muaz bin Jabal bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengambil tangan beliau lalu kemudian berkata, wahai Muaz, demi Allah saya sangat mencintaimu. Faqala, lalu kemudian Rasulullah melanjutkan sabdanya, usika ya Muaz la tada'anna fi duburi kulli salatin taqul. Karena cintaku kepadamu wahai Muaz, maka saya berpesan kepadamu, jangan pernah engkau tinggalkan setiap selesai salat untuk membaca doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ya Allah, beri saya inayah, bantu saya
supaya saya bisa zikrika, mengingat dan menyebutmu, wa syukrika, dan bersyukur kepadamu, wa husni ibadati, dan memperbagus ibadahku kepadamu. Wasiat ini kemudian disampaikan oleh Muaz bin Jabal kepada muridnya yang bernama As-Sunabihi. Kemudian beliau mewasiatkan lagi kepada muridnya yang bernama Abdurrahman. Maka di dalam ilmu hadis, hadis ini disebut dengan hadis musalsal bil mahabbah. Hadis yang terangkai dengan mahabbah, dengan cinta. Biasanya pesan ini disampaikan oleh seorang guru kepada muridnya yang spesial. Misalnya yang sudah menuntaskan satu pelajaran tertentu, maka diajarkanlah untuk mengamalkan doa itu. Jadi ini asalnya adalah wasiat Nabi kepada Muaz bin Jabal, supaya setiap selesai salat membaca Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadati. Ada 3 hal di dalam doa tadi yang kita mohon kepada Allah supaya kita diberi inayah agar mudah melakukannya. Yang pertama, zikir. Zikir bisa dengan hati, bisa juga dengan lisan. Zikir dengan hati artinya mengingat. Sementara zikir dengan lisan maknanya adalah menyebut. Kalau zikir dengan hati, tidak ada batasan waktunya. Kapan saja, di mana saja, dan dalam kondisi apapun, kita seyogyanya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan hati kita. Dan itulah makna dari ucapan Aisyah radhiyallahu anha ketika menceritakan bagaimana zikirnya Nabi. Aisyah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yazkurullaha fi kulli ahyanihi." Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu senantiasa berzikir kepada Allah dalam sepanjang hidupnya. Jadi tidak ada sedetik pun waktu di mana Rasulullah SAW lalai dari berzikir, lalai dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Beliau selalu ingat Allah Subhanahu wa taala dengan hatinya, termasuk pada saat beliau tidur. Aisyah radhiyallahu anha pernah bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, atanamu qabla an tutir?" Apakah Anda tidur dulu sebelum witir? Maka Nabi menjawab, "Tanamu aini wa la yanamu qalbi." Mataku terpejam, tapi hatiku tidak pernah tidur, tidak pernah terpejam. Jadi meskipun Rasulullah dalam keadaan tidur, tapi hatinya tetap berzikir. Beliau tidak pernah lupa kepada Allah. Karena itu Bapak Ibu sekalian, jangan sampai kita keliru memahami hadis yang menceritakan bahwa Nabi pernah lupa di dalam salat. Karena mohon maaf, kadang-kadang ada yang kurang tepat dalam memberikan penjelasan tentang lupanya Nabi di dalam salat. Disamakan dengan lupanya kita ini manusia biasa. Betul, Nabi pernah lupa di dalam salatnya. Beliau pernah melaksanakan salat di siang hari, bisa zuhur, bisa asar, karena hanya disebut di siang hari. Dan beliau hanya melaksanakan 2 rakaat saja, langsung salat. Sampai kemudian ada sahabat yang bernama Khirbab bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, apa Anda lupa atau salatnya sengaja dikasar?" Nabi jawab, "Saya tidak lupa dan saya tidak kasar." Berarti Nabi pernah lupa Pak di dalam salat. Tapi sekali lagi, lupanya Nabi di dalam salat itu beda dengan lupanya kita ini manusia biasa. Kalau kita manusia biasa yang lupa di dalam salat, penyebab lupa itu adalah karena dunia. Kita mengingat dunia, ingat pekerjaan, ingat keluarga, ya, ingat kesibukan yang lain. Itu yang membuat kemudian kita lupa dalam salat, lupa rakaatnya. Tapi kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bukan karena dunia sehingga beliau mengalami lupa di dalam salat. Terus karena apa Nabi lupa dalam salat? Karena beliau khusyuk mengingat Allah. Justru karena fokusnya Nabi kepada Al-Ma'bud, yaitu kepada Allah, maka beliau kemudian lupa pada ibadah itu sendiri. Jadi ada dunia Pak, ada dunia, ada ibadah, ada ma'bud yang disembah yaitu Allah. Kalau manusia biasa lupa dalam ibadahnya karena dunia.
Tapi kalau Nabi lupa dalam ibadah, bukan karena dunia, tapi karena al-ma'bud, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu khusyuknya Nabi dalam zikir, maka ketika ibadah lupa pada ibadah itu sendiri, karena lebih ingat kepada Allah yang disembah. Itu zikir dengan hati. Kemudian zikir dengan lisan, yaitu dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah. Ya. Misalnya haknya Allah, kita ucapkan subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Perbanyaklah membaca kalimat-kalimat thayyibah seperti ini. Ini pesan Nabi yang pertama kepada Mu'adz bin Jabal. Pesan yang kedua dalam doa tadi, yaitu meminta kepada Allah supaya diberikan inayah, diberi kita kemudahan agar bisa bersyukur kepada Allah. Syukur itu mudah sekali diucapkan, tapi hanya sedikit manusia yang bisa melakukannya. Yang menyatakan ini Pak bukan hasil survei, bukan hasil penelitian. Allah sendiri yang menyebut di dalam Al-Quran, wa qalilum min ibadiyas syakur. Dan hanya sedikit di antara hamba-hambaku yang pandai bersyukur. Hanya sedikit di antara manusia itu yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, supaya kita mudah bersyukur, Nabi berikan kiatnya. Di antaranya, man lam yashkuril qalil lam yashkuril katsir. Siapa yang tidak bisa mensyukuri yang sedikit, dia akan susah mensyukuri yang banyak. Jadi mulailah kita dengan bersyukur atas nikmat yang boleh jadi menurut ukuran kita ini kecil, menurut ukuran kita sedikit. Insya Allah, Allah akan memberikan nikmat yang lebih banyak dan lebih besar. Wa man lam yashkurin nas lam yashkurillah. Siapa yang tidak tahu berterima kasih kepada manusia, susah dia bersyukur kepada Allah. Jadi mulailah kita untuk belajar berterima kasih kepada siapapun yang telah melakukan kebaikan kepada diri kita, sekecil apapun kebaikan itu menurut ukuran kita. At-tahaddus bi ni'matillahi syukur. Menceritakan nikmat Allah itu adalah wujud rasa syukur. Wa tarkuha kufrun. Dan meninggalkan nikmat adalah bentuk kekafiran. Itu diantara cara yang Nabi ajarkan supaya kita mudah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur ada tahapannya. Tahapan yang pertama orang yang bersyukur, i'tiraf bil qalbi. Ada pengakuan di dalam hati bahwa nikmat itu datangnya dari Allah. Jadi ketika ada bapak ibu yang mendapatkan nikmat jabatan, mesti muncul di hati, jabatan ini pemberiannya Allah. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Katakanlah, wahai Engkau ya Allah, pemilik kekuasaan, pemilik jabatan. Allah yang memberikan kekuasaan, memberikan jabatan kepada siapapun yang dia kehendaki. Dan dia juga yang mencabut kembali kekuasaan dan jabatan itu dari siapapun yang dia kehendaki. Kalau ada di antara kita Bapak Ibu dikasih nikmat harta oleh Allah, sandarkanlah itu kepada Allah. Jangan sampai kita merasa harta itu kita peroleh karena ilmu kita, pengetahuan kita, kerja keras kita. Itu pemberiannya Allah. Ada di antara kita yang diberikan nikmat ilmu. Mesti di dalam hati muncul kesadaran, ilmu itu adalah pengajaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sandarkan semua nikmat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Langkah pertama untuk bersyukur. Kemudian yang kedua, sana' bil lisan. Puji Allah dengan lisan kita. Minimal dengan mengucapkan alhamdulillah. Lalu yang ketiga, gunakan nikmat itu sebagai sarana. Satu, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan yang kedua, untuk memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada sesama. Kalau ada yang dikasih nikmat harta Pak, gunakan harta itu sebagai sarana supaya kita dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lakukanlah ibadah-ibadah maliyah, ibadah yang berkaitan dengan harta. Kemudian berikan manfaat kepada sesama kita melalui harta tersebut. Bersedekahlah, berinfaklah, berikan bantuan makanan kepada orang yang lapar, santunilah anak-anak yatim, bantulah pembangunan masjid yang akan dinikmati oleh masyarakat, dan seterusnya. Kemudian yang berikutnya, kalau ada yang dikasih nikmat ilmu, gunakan ilmu itu sebagai sarana supaya kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berikan manfaat kepada sesama, ajarkan ilmu itu.
Ada yang dikasih jabatan, gunakan jabatan itu sarana membuat kita dekat dengan Allah. Berikan manfaat kepada sesama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, dalam doa tadi kita meminta kepada Allah agar kita dimudahkan husnul ibadah, memperindah, memperbagus ibadah. Jadi bukan sekedar melaksanakan ibadah dengan benar, tapi juga melaksanakan ibadah dengan baik, dengan bagus. Kalau ibadah yang benar, ukurannya fikih. Tapi kalau ibadah yang benar, ibadah yang baik, ibadah yang bagus, ukurannya adab, ukurannya tasawuf. Karena itulah kita semestinya mempelajari bukan hanya sekedar ilmu fikih, tapi juga ilmu tasawuf. Ya, ada 3 ilmu paling tidak yang sebenarnya kita pelajari. Ilmu fikih supaya kita mengetahui mengenai keislaman, ilmu tauhid supaya kita tahu tentang iman, dan ilmu tasawuf supaya kita mengetahui mengenai ihsan. Nah, dengan ilmu tasawuf yang mengajarkan tentang ihsan itulah, maka insya Allah kita akan bisa melaksanakan ibadah bukan hanya benar menurut ukuran-ukuran fikihnya, tapi juga ibadah itu akan menjadi ibadah yang baik, menjadi ibadah yang bagus. Misalnya dalam konteks salat, maka salat kita akan menjadi lebih khusyuk lagi. Bukankah di dalam Al-Quran Allah berfirman, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Sungguh berbahagialah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang di dalam salatnya bisa khusyuk. Khusyuk menurut sebagian ulama itu faridah, kewajiban. Sehingga kalau tidak khusyuk ya salatnya tidak sah. Tapi menurut ulama yang lain, khusyuk bukan faridah. Khusyuk itu adalah fadilah. Dia adalah satu keutamaan, memberikan keutamaan lebih bagi seseorang yang bisa khusyuk di dalam salatnya. Ada banyak cara yang diajarkan oleh para ulama kita. Ya, secara ringkas diantaranya yaitu gimana supaya kita bisa menjaga hati, menjaga pikiran, lalu menjaga pandangan mata, menjaga pendengaran, begitu juga menjaga penciuman kita. Kemudian yang kedua, ada penopang-penopangnya agar salat itu bisa khusyuk. Salah satu penopangnya ingat mati. Nabi berpesan, uzkur al-mauta fi salatin. Ingat mati di dalam salatmu. Fa innar rajula idza zakara al-maut faharra ayyuhsina salatahu. Orang itu kalau ingat mati, maka dia akan lebih terdorong, lebih termotivasi untuk memperbagus salatnya. Dalam bahasa yang lain Nabi sampaikan, salli salatan muwaddi. Salatlah dan jadikan salatmu seperti salat perpisahan, seperti salat orang yang hendak meninggalkan dunia ini. Kalau kita dikaruniai oleh Allah kesempatan tadi melaksanakan salat Isya, jadikan itu seperti salat terakhir kita. Karena tidak ada jaminan Bapak Ibu, kita masih akan hidup sampai masuk nanti waktu subuh. Tapi kalau Allah memberikan kita nikmat sampai masuk waktu subuh, maka jadikan salat subuh kita seperti salat yang terakhir. Tidak ada jaminan kita masih akan hidup sampai masuk waktu zuhur, begitu seterusnya. Kemudian kiat yang ketiga yang diajarkan oleh ulama kita, yaitu bagaimana supaya kita merenungkan bacaan dan gerakan di dalam salat. Tentu ini sangat panjang, saya ambil satu contoh saja. Ketika orang yang salat itu membaca surah Al-Fatihah, maka dia berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis Nabi menjelaskan, ketika orang yang salat membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan pencipta penguasa alam semesta. Allah jawab, hamidani abdi, hambaku telah memuji saya. Ketika orang yang salat itu membaca Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih, maha penyayang, Allah jawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjung saya. Begitu orang yang salat itu membaca Maliki Yaumiddin, Tuhan yang memiliki hari pembalasan, atau Maliki Yaumiddin, Tuhan yang menguasai hari pembalasan, Allah jawab, majjadani abdi, hambaku telah mengagungkan saya. Begitu orang yang salat itu membaca Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami meminta pertolongan, Allah menjawab, hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma'asalah. Ini antara saya dengan hambaku, untuk hambaku yang dia minta. Kemudian kita membaca ihdinas siratal mustaqim sampai akhir.
Allah kemudian menjawab, hadza li abdi wa li abdi mas'ala. Sekarang semuanya untuk hambaku, dan untuk hambaku apa saja yang dia minta. Pada akhirnya Bapak Ibu jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang Nabi wasiatkan karena cinta kepada sahabat Mu'az bin Jabal, dan kemudian diwasiatkan Mu'az kepada muridnya As-Sunabihi juga karena cinta, lalu kemudian diwasiatkan kepada Abdurrahman juga karena cinta. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya. Setiap selesai sholat, bacalah doa, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah saya supaya saya bisa mengingat dan menyebutmu, bersyukur kepadamu, dan memperindah ibadahku kepadamu. Demikian, semoga ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka ya Allah wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.